Ya kalau kita mau jujur ya, mensikapi kondisi pemerintah Prabowo Gibran yang memang dari awal kita ini punya ekspektasi yang terlalu tinggi dan memang punya harapan yang begitu besar bagaimana proses pemerintahan ini betul-betul bisa berjalan sesuai dengan target, sesuai dengan harapan yang memang mereka berikan kepada rakyat. Jadi berbagai janji kampanye, baik itu yang tertulis di dalam buku Paradoks Indonesia maupun itu yang dinarasikan oleh Pak Prabowo dan tim kampanye pada saat atau pada masa kontestasi, ya yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar narasi yang dibangun untuk menciptakan satu suasana yang retorika ya, membangun suasana yang menciptakan simpati, terus lalu terbangun dan tercipta satu citra yang positif dari Prabowo Gibran. Tetapi sebenarnya itu hanya upaya pencitraan untuk menaikkan elektoral aja. Itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan sebagai masyarakat adalah apa yang menjadi janjinya Prabowo, apa yang menjadi konsep dasarnya Prabowo dalam membangun bangsa ini sesuai dengan karakter dan tipikal personal dia yang kita tahu punya ketegasan, punya sikap kesatria, punya jiwa prajurit yang berpihak kepada rakyat ya, yang berpihak kepada kepentingan masyarakat marginal yang lebih diutamakan ya. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan, dimana betul-betul apa yang dijanjikan itu diwujudkan secara bertahap. Akan tetapi tentunya semua itu tidak mudah. Semua itu tetap membutuhkan proses, membutuhkan satu upaya-upaya yang keras dan harus didukung oleh semua instrumen negara secara produktif. Sehingga kalau kita berbicara semua instrumen itu harus produktif, seharusnya dari awal Pak Prabowo itu melakukan pemetaan terkait dengan permasalahan bangsa secara global. Dibentuk satu tim kerja yang strategis, yaitu tim transisi yang memang menguasai di bidang keilmuan dan di bidang ketatanegaraan yang mencakup di semua bidang ya. Sehingga dari tim transisi itu yang akan bertugas melakukan perumusan, melakukan pemetaan sesuai dengan arahannya dari Pak Prabowo. Masalah ekonomi, permasalahannya di mana? Jadi terkait dengan rendahnya ekspor misalnya, terus rendahnya pendapatan negara, terus rendahnya pemasukan dari sektor perpajakan misalnya kan, terus rendahnya juga pendapatan negara dari sektor pertambangan misalnya. Ini kan harus dilakukan kajian. Jadi setiap permasalahan itu harus dilokalisir sesuai dengan bidangnya dan tupoksinya. Nah, sehingga dari situ nanti akan ditentukan siapa sih yang punya keahlian, siapa sih yang punya kompetensi
untuk meningkatkan pendapatan negara ini dari berbagai sektor yang kita kaji, yang kita petakan itu masih lemah. Nah, sehingga dalam hal ini penentuan personil kabinet itu betul-betul berdasarkan kemampuan dan keilmuannya di bidang dari tupoksi yang dibutuhkan. Terus dari penyelesaian hukum juga sama, bagaimana upaya penyelesaian dan penegakan hukum itu bisa berjalan baik. Ini juga harus dipetakan. Permasalahan hukum di sektor kepolisian misalnya yang banyak tertunda, itu masalahnya apa? Tertundanya di mana? Sehingga di situ akan ketemu solusi. Berarti ini perlu reposisi jabatan misalnya. Kenapa? Permasalahan-permasalahan yang terbengkelai itu tentunya ada indikasi dari proses penegakan hukum yang tidak konsisten dari aparat, kan seperti itu. Di kejaksaan juga sama, di KPK juga sama, sehingga betul-betul akan diketahui. Jadi di setiap bidang, di setiap lembaga yang masih ada PR-PR tertunda itu harus dipetakan terlebih dahulu, baru dirumuskan solusi, baru ditentukan siapa personil yang tepat berada di bidang tersebut yang dianggap nanti berpotensi mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tertunda tersebut. Nah, jadi ini yang seharusnya dilakukan dari awal ya. Ya mungkin saja itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ya, akan tetapi yang kita lihat adalah kan faktanya. Ternyata kan banyak anggota kabinet itu yang terkesan kan hanya bersifat akomodatif dari berbagai sisi kepentingan atau dari berbagai kelompok kepentingan yang harus diakomodir. Nah, ini yang membuat kita kecewa dan buat kita kan jadi pesimis. Gimana harapan besar kita bisa terwujud? Ya, kalau anggota kabinet khususnya yang ada di bidang-bidang strategis itu masih diisi oleh anggota kabinet lama yang kita tahu bahwa anggota kabinet itu di masa pemerintahan sebelumnya kan memang tidak ada prestasi yang signifikan, bahkan condong banyak masalah. Nah, ini yang membuat kita kan jadi pesimis dan bertanya-tanya sejauh mana sih komitmennya Pak Prabowo terkait dengan berbagai program dan visi besarnya, khususnya yang beliau tulis di buku Paradoks Indonesia. Kita kan harus jujur, bagaimanapun permasalahan yang berkaitan dengan investasi misalnya itu di Rimpang misalnya, ini kan di bawah kewenangan Menteri Investasi pada saat itu kan Pak Bahlil ya. Ini kan sampai sekarang belum selesai bagaimana proses pembebasan lahan yang condong berpihak kepada kelompok pemodal ya, tidak mengedepankan kepentingan masyarakat bawah. Ini yang kita lihat ya. Kalau misalnya kepentingan masyarakat bawah itu diprioritaskan atau dijaga hak-hak mereka, ya nggak mungkin akan menjadi masalah yang sampai sekarang belum ada solusi atau belum tersolusikan. Terus sama halnya dengan masalah-masalah hukum yang lain ya, yang berkaitan dengan sengketa lahan antara masyarakat dengan kelompok pemodal atau kelompok investor yang kita tahu itu adalah orang-orang yang ada di dalam circle itu terus, yang mendominasi kepentingan-kepentingan tersebut ya. Ini juga harus disolusikan dengan baik.
pemerintah memang tidak bisa meninggalkan atau mengabaikan kepentingan kelompok pemodal atau kelompok usaha, karena mereka juga punya peran penting dan punya peran strategis terkait dengan roda ekonomi negara kan. Akan tetapi bukan berarti mereka ini diberikan ruang terlalu lebar sehingga ini mereka melakukan tindakan-tindakan yang condong mengedepankan kepentingan mereka saja dan hanya mengabaikan atau menganggap kepentingan masyarakat itu adalah hal yang bisa mereka sepelekan atau bisa mereka abaikan karena mereka merasa ada power, yaitu kapital yang besar, dan dengan kapital itu mereka tahu mereka bisa menggerakkan satu sistem yang menjadi bagian dari instrumen negara ya untuk berpihak kepada mereka. Kan ini yang harus dihindari. Terus berkaitan dengan program-program strategis Pak Prabowo misalnya seperti makan bergizi gratis misalnya, ini kan juga sama. Seharusnya Pak Prabowo ini harus membentuk tim dan mengarahkan tim itu mencari solusi yang taktis, merumuskan satu konsep atau skema yang strategis supaya program itu berjalan dan melibatkan para pihak dan tidak harus membebankan kepada anggaran APBN yang ada. Dan itu pasti bisa karena basic dari masyarakat kita inilah masyarakat yang punya kebersamaan, yang punya kepedulian. Nah, sehingga kalau dibuatkan satu skema yang jelas dengan regulasi yang jelas juga, melibatkan orang-orang yang punya kompetensi di situ ya, baik itu secara moral maupun dari sisi kapasitas sumber daya manusianya, itu sebenarnya ada solusi. Jadi tidak harus menggunakan APBN. Nah, ini untuk makan bergizi gratis ya. Terus kalau untuk program swasembada pangan misalnya, oke lah kalau menterinya tetap misalnya Amran Sulaiman, karena kepentingannya kan di sini kan mengakomodir kepentingan politik kelompok tertentu yang memang terlibat secara aktif ya, memberikan kontribusi pada saat kontestasi misalnya, itu nggak masalah. Akan tetapi dalam hal ini Prabowo harus punya konsep dasarnya juga, bukan hanya diserahkan kepada menterinya. Jadi menterinya itu ya sebagai pelaksana, tetapi basic dari konsepnya itu sudah diberikan oleh Prabowo. Jadi misalnya bagaimana swasembada pangan itu tercapai, tetapi di sini tidak high cost, tidak pragmatis. Ya misalnya Prabowo memberikan arahan bagaimana kita mengedepankan proses pemberdayaan lahan yang ada, karena kita kan tahu berapa luas lahan kita yang ada sekarang. Misalnya kita punya 10 juta hektar sawah misalnya. Nah ini bagaimana diberdayakan untuk meningkatkan hasilnya 20% saja misalnya kan, maka kita sudah surplus. Nah PR ini yang harus digali dulu. Ini kan kalau kita berbicara potensi market itu kan mengelola market internal. Mengelola market internal itu jauh lebih efektif, jauh lebih mudah ya, jauh lebih efisien dibandingkan kita menciptakan market dari eksternal. Nah, jadi sehingga pemberdayaan lahan ini yang bisa kita sebut dengan market internal itu sama juga dengan intensifikasi. Tetapi bukan intensifikasi yang seperti dilakukan oleh Menteri Pertanian sekarang, hanya sekedar menggalakkan pompanisasi di Pulau Jawa. Ini kan high cost dan ini pragmatis. Kenapa? Pompanisasi itu ya tentunya hanya akan menguntungkan ya
kelompok-kelompok pemodal saja, yang orang-orang yang pabrikan yang memproduksi pompa air yang dibutuhkan itu saja kan, itu yang berpotensi mendapatkan keuntungan atau menikmati keuntungan yang besar. Nah, sementara masyarakat kan menjadi terbebani. Kalaupun itu misalnya dibebankan kepada negara, ya kan negara yang terbebani. Negara terbebani, tetapi hasilnya ini bukan peningkatan, tetapi hanya meningkatkan potensi masa panen, di mana tadinya kalau tidak menggunakan pompanisasi, potensi sawah yang tak ada hujan itu, yang tidak ada saluran irigasi itu kan hanya bisa panen 1 kali, ini bisa menjadi panen 2 kali. Tetapi setiap panen ini kan potensinya kan sama, volume atau tonase yang bisa dihasilkan itu kan sama, karena tidak ada pemberdayaan lahan. Nah, sementara kita kan tahu lahan ini dari tahun ke tahun ini kan terus rusak, karena selalu menggunakan produk-produk yang berbahan kimia, baik itu untuk pupuk maupun pestisidanya. Kan ini yang mengganggu ekosistem pertanahan atau mengganggu ekosistem yang ada di dalam tanah. pH tanah jadi turun di bawah 7 ya, otomatis tanah kan menjadi tandus, bukan humus lagi. Dulu setiap tanah itu kita nyangkul ada tumpukan daun, itu pasti ada cacingnya. Kalau sekarang kan nggak ada. Apalagi kalau di kebun sawit kan memang panas karena berminyak. Di sawah-sawah saja atau di kebun-kebun sekarang sudah langka ada cacing. Kenapa? Karena pH-nya sudah turun. Kalau kita mau jujur misalnya melibatkan para ahli di bidang pertanahan, mungkin rata-rata tanah di Indonesia itu semua pH-nya mungkin 6 ke bawah semua atau 5 ke bawah semua, sehingga hasil pertanian ini kan terus menurun. Nah, pH tanah ini kan berpengaruh pada unsur hara kan. Ya, kalau haranya juga rendah, haranya juga jelek ya, kualitas haranya jelek, ya bagaimana tanaman itu bisa subur kan, karena segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman itu kan ada di tanah itu, ada di unsur hara, baik itu vitamin, oksigen ya, dan lain sebagainya, itu kan ada di situ. Nah, kalau kualitasnya rendah, otomatis kebutuhan yang dibutuhkan tanaman itu kan tidak mampu terpenuhi secara optimal ya, jadi hasilnya menurun. Nah, pemberdayaan lahan ini harus dilakukan seharusnya ya, dan kan sudah banyak sebenarnya fakta-fakta dengan pupuk mikroba atau pupuk hayati itu kan mampu menormalkan kembali pH tanah, sehingga tanah pelan secara bertahap itu kan terjadi pemulihan, mulai subur kembali, mulai humus kembali. Nah, ini akan lebih efektif. Kenapa? Waktu akan lebih cepat, biaya lebih murah. Nah, seharusnya kan ini yang menjadi konsep dasarnya Pak Prabowo, bukan hanya diserahkan kepada Menteri Pertanian dan melanjutkan program lama. Nah, jadi Presiden juga harus punya konsep teknisnya. Presiden tidak boleh dan tidak bisa hanya sekedar berretorika dengan cita-cita dan visi besarnya, tetapi kerangka teknisnya nggak dikuasai. Kita lihat Pak Harto berbicara repelita dan pelita. Beliau ini menguasai, beliau libatkan para ahli ekonomi di bidang keilmuan masing-masing, beliau ajak berdiskusi. Ya, contohkan dengan Sumitro, bapaknya Prabowo, ini kan salah satu teman diskusinya Pak Harto, Emil Salim, Ali Sastro, itu kan adalah orang-orang hebat pada saat itu yang dilibatkan Pak Harto dalam merumuskan konsep pelita dan lepelita. Nah, jadi dari berbagai pemikiran dan masukan orang-orang hebat itu kan Pak Harto punya rumusan teknisnya. Nah, ini yang seharusnya Pak Prabowo lakukan. Jadi bukan hanya terus berorasi, bukan hanya terus berretorika di setiap kesempatan ya, tetapi kita tidak pernah melihat Pak Prabowo ini bicara teknis. Akhirnya karena tidak punya konsep teknis, tidak punya kerangka teknis yang harus dikerjakan oleh para menterinya, nah, efeknya adalah para menterinya bekerja dan menjalankan
tugas mereka di bidang kementerian mereka ini sesuai dengan imajinasi dan konsep kerja mereka sendiri. Nah, ini kan tidak adil. Kalau berhasil nanti yang punya nama kan presiden. Nah, kalau gagal nanti kan dirasapel, diganti. Menteri itu adalah pembantu presiden. Nah, jangan mengatakan presiden itu nggak perlu pinter. Presiden itu kan punya banyak dibantu orang-orang pinter, nggak bisa. Kalau presidennya bodoh ya akan dikibulin terus oleh para pembantu dan bawahannya. Jadi bagaimana negara ini bisa maju? Presiden tuh ya harus pinter. Tetapi tidak semuanya itu akan dilakukan oleh presiden. Maka presiden tuh membutuhkan pembantu. Tapi presiden tuh harus pinter, harus mengerti. Nah, dia memang tidak perlu bisa semuanya, tetapi dia akan bisa semua. Ya karena proses pembelajaran itu kan banyak instrumen para ahli yang bisa dilibatkan sehingga presiden itu menjadi bisa. Nah, jadi kalau presiden menutup diri tetapi membebankan kepada bawahannya, ya nanti kalau swasembada pangan nggak tercapai, paling kan cuman ganti menteri. Nah, ini kan tidak adil. Menterinya yang dipojokkan. Nah, tapi kalau berhasil kan presiden yang punya prestasi, punya nama di mata masyarakat kan, ya bahkan elektoralnya naik lagi. Nanti kalau nyalon jadi lagi kan. Nah, ini kan tidak pas, ini tidak adil. Nah, presiden harus punya konsep. Menterinya menjalankan apa yang menjadi konsepnya Pak Presiden. Nah, ini yang kita lihat selama ini belum ada, belum tampak ya. Apakah Pak Prabowo ini lagi merumuskan sesuatu yang strategis sehingga nanti akan menjadi kejutan ya untuk rakyat Indonesia, ya untuk kita semua ya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tetapi terlepas dari itu ya secara de facto sampai saat ini memang kita belum melihat. Selain prestasi Pak Prabowo tuh di bidang pertahanan ya harus kita akui karena itu adalah keahlian beliau ya. Terus terkait dengan politik luar negeri ini memang kita harus akui, kita bangga ya. Jadi selama 2 bulan ini Pak Prabowo jadi presiden ini seperti Bung Karno dulu ya, bagaimana berusaha membangun dan menciptakan citra positif negara kita di mata luar ya, sehingga punya wibawa ya, sehingga berpotensi akan terjaga kedaulatan yang kita punya kan, kedaulatan negara yang ya memang harus terjaga. Nah, tetapi di luar dari itu belum. Jadi masalah judi online misalnya, masalah penegakan korupsi misalnya ya, ini kan belum ada. Korupsi ini kan sangat kompleks ya. Ini lebih parah dari penyakit PKI kan ya, lebih parah dari penyakit komunis ya, lebih laten dari bahaya latennya komunis. Ini korupsi. Nah, korupsi di negara kita ini sudah sampai sistem terbawah. Jadi karena korupsi itu bukan hanya sekedar uang negara yang dicuri, tapi uang rakyat yang dicuri oleh pejabat atau aparatur negara. Ini kan bagian dari korupsi kan, karena dengan menyalahgunakan wewenang mereka kan ini yang terjadi di semua instrumen. Dana desa misalnya, ini kan dana pemerintah yang terendah. Dana desa ini 1 miliar setiap tahun kan, ini kan sudah bertahun-tahun ini kan menjadi bancaan dari setiap kepala desa. Bagaimana kepala desa yang tadinya nggak punya apa-apa sekarang malah ngoleksi banyak mobil. Hasil pembangunannya hanya dengan menunjukkan pembangunan balai desa yang bagus ya, tetapi yang lainnya nggak jelas. Sementara kan pembangunan yang lain seperti irigasi desa, jalan desa, ini kan mereka masih minta dana bansos misalnya kan dari anggota DPRD atau anggota DPR tingkat 1 ya, karena mereka punya relasi kekuasaan ke situ kan. Nah, sementara dana desanya implementasinya nggak jelas, BUMDes nggak ada, sehingga hampir 10 tahun dana desa ini bergulir ya ini banyak menjadi bancaan. Dan bancaan ini di semua lini, di semua instrumen pemerintahan desa itu diam ya karena sudah dibungkam ya dengan bagian-bagian kecil yang mereka terima ya.
itu sudah membuat mereka bungkam. Ya karena yang penting sudah bisa untuk ngisi perut mereka kan. Tapi yang kaya kan hanya kepala desanya. Nah, ini banyak. Ini di tingkat desa. Nah ini kan harus dipetakan dan dicarikan solusi. Oh berarti apakah ini harus dihapus dana desa ini? Karena memang desa itu harus tegak lurus mengikuti pemerintah di atasnya, bukan terus merancang pembangunan secara mandiri. Sementara terkadang kepala desa itu ya nggak punya kemampuan dan kapasitas apa-apa untuk menjalankan roda pemerintahan dengan improvisasi personal kan, karena dia nggak memiliki kapasitas itu. Banyak. Terus belum lagi di kepolisian misalnya kan, praktek pungli dan lain sebagainya dari setiap permasalahan hukum, baik itu di hukum lalu lintas maupun itu di hukum pidana misalnya. Ini kan terjadi praktek pungli, ini kan suap menyuap untuk meringankan beban hukum dan bahkan terkadang bisa untuk membebaskan dari hukuman. Nah, ini kan selalu terjadi. Ini sudah rahasia publik ya, nggak usah aparat kepolisian mau ngelak, mau mengatakan apa institusinya bersih, nggak perlu kan. Harus diakui secara jujur. Memang tidak semuanya aparat itu seperti itu. Akan tetapi aparat yang jujur ini diam. Kenapa? Karena kalau aparat yang jujur ini intervensi kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang memang butuh pemulihan modal karena jabatan atau posisi yang dia beli itu kan dia bayar. Yang dia dapatkan itu kan dia bayar, dia beli. Ya otomatis dia punya kepentingan bagaimana untuk membuat balik modal dalam waktu sekian bulan misalnya. Karena kita tahu terkadang untuk jadi kasat lantas itu kan ada setoran, apakah itu 600 juta sampai 1 miliar. Ya, padahal jabatan itu paling lama 6 bulan, 8 bulan sudah ganti lagi kan, di rolling lagi karena kan harus bergantian. Otomatis dalam masa dia menjabat ya dia harus mendapatkan pemulihan modal dan untung kan. Kalau enggak ya enggak mungkin. Nah, jadi kendala-kendala seperti ini yang menjadi kendala administratif di institusi ini kan harus dicarikan solusi. Belum lagi misalnya dalam setiap penerimaan prajurit baru, tentara atau kepolisian baru, ini kan ya mohon maaf sudah rahasia umum. Kalau sudah menjelang tes akhir kok apa yang dijanjikan itu belum juga dipenuhi, ya siap-siap saja nanti kan di hasil akhirnya ya tidak masuk kan begitu atau tergeser. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itu harapan-harapan kita ya kepada Pak Prabowo yang harus mulai tersuguhkan, harus mulai ditunjukkan kepada kita. Ini kok belum sama sekali. Nah jadi misalnya masalah penataan government misalnya atau aparatur pemerintahan, ini kan juga sama. Prabowo kan harus paham bahwa setiap lelang proyek di kabupaten kota itu kan ya nggak lepas dari terjadinya politik transaksional ya antara si kontraktor dengan oknum-oknum tertentu, baik itu melalui perantara orang-orang dekat dari oknum pejabat atau langsung itu kan ada. Sehingga kebocoran dari DAK itu di setiap kabupaten dan kota itu mohon maaf, kalau misalnya KPK ini mau menggunakan hak prerogatifnya KPK yang dilindungi undang-undang, yaitu menyadap semua nomor handphone pejabat, ya bupati dan wali kota 99% ketangkap semua. Gubernur juga sama 99%. Paling hanya 1% yang nggak ketangkap. Kenapa? Karena kita tahu berapa gaji gubernur, berapa gaji bupati, berapa gaji wali kota, dan berapa biaya. Logikanya sederhana kan. Nyalon bupati misalnya di satu kabupaten habis 20 sampai 25 miliar dari biaya kampanye dan ya biaya transaksi rekomendasi partainya kan. Nah sementara gaji bupati berapa? Paling 100 juta sampai 125 juta kan, dengan berbagai tunjangan. Ya kalau 125 juta dikali setahun berapa? Ya berarti kan hanya sekitar 1,5 miliar kan.
Nah kalau 5 tahun ya 7,5 miliar. Sementara habisnya 20 sampai 25 miliar. Apa iya di era sekarang orang banyak duit ya, tapi dia mau jadi pejabat terus dia mau rugi dengan alasan pengabdian? Nah itu nggak yakin saya. Ya kalau dia betul-betul mau mengabdi dan dia orang baik, ya dia bersedekah aja lah. 10 miliar itu bersedekah ke UMKM 10 juta. Nah itu sudah membantu 1.000 orang UMKM. Wow, itu luar biasa kan. Pahala dan efek pahala yang tercipta itu luar biasa kalau bisa membantu 1.000 UMKM. Nah sementara dia alasan mengabdi kan, terus malah bisa jadi malah masuk penjara kan. Nggak ada pengabdian yang menjadi alasan itu. Nggak. Pasti dia mencari pemulihan modal karena dia tahu berapa sih APBD-nya di sini, DAK-nya berapa. Contoh kalau kabupaten yang produktif itu dengan APBD 1 triliun misalnya kan, DAK-nya 400 M misalnya. Ya kan kalau dia mengamankan 5% aja bupati dan wakil kan 20%, 20 miliar. Kalau 2,5% udah 10 miliar. Berarti kan 5 tahun pulih dong kan gitu. Apakah terjadi praktek semacam itu? Iya. Hampir di semua daerah. Kalau mau jujur ya pasang aja itu sadap KPK di setiap nomor sekda, kabak pembangunan, ketua dewan, ketua komisi C, terus bupati dan wakil kan ketangkep semua mereka. Ya karena di lembaga-lembaga terkait yang berkompeten di situ itu kan semua ada transaksinya. Dari setiap proyek itu kan sekda harus dapat, kabak pembangunan harus dapat, kepala PU harus dapat, bupati atau kepala daerahnya apalagi kan, jajaran pimpinan dewan harus dapat, komisi C harus dapat sebagai komisi yang membidangi di bidang pembangunan itu kan. Ini di setiap daerah. Jadi kalau kita mau jadi kontraktor di Indonesia ini di daerah ya, jadi pemborong untuk mendapatkan proyek pemerintah, khususnya yang melalui lelang yang di atas pagunya di atas 50 atau 100 juta kan nilai proyeknya. Ya harus siap melakukan transaksi tersebut. Ya tanpa melakukan itu ya jangan harap untuk mendapatkan tender kan begitu. Makanya dalam hal ini di daerah pun terkadang kan proyek-proyek itu ya sudah dimonopoli dari satu kelompok tertentu yang membackup kepentingan bupatinya pada saat kontestasi. Nah, kadang 60%, 70% sudah dimonopoli dia. Nanti yang sebagian kecil itu baru nanti dilemparkan kepada anggota gapensi ya atau kontraktor yang lain. Nah, dan itu pun tetap harus ada transaksi, jadi tetap harus ada keuntungan, ada benefitnya untuk kepala daerah dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini membuat praktek korupsi, praktek kolusi dan nepotisme itu sulit diberantas. Ya karena apa? Karena semua instrumen yang ada di atau yang bergerak di lingkup tata kelola pemerintahan itu ya memang sudah separah itu, memang sudah sekotor itu. Nah, terbentuk secara masif ini semenjak zaman reformasi. Nah, berbagai regulasi dan undang-undang yang dibentuk itu kan tidak berdasarkan kajian positif dan produktif untuk masyarakat. Terkadang kan kajiannya adalah bagaimana produktif dan mengamankan kepentingan mereka yang melakukan kajian, karena selalu melibatkan orang-orang politik dan mereka berpikir pragmatis, mereka bukan ahli di bidangnya dan tidak melibatkan orang-orang yang berkompetensi di situ. Berbeda kalau di zaman Orde Baru, harus kita akui setiap anggota DPR, MPR yang baru sebelum dilantik ya, atau setelah dilantik, sebelum mereka masuk komisi masing-masing, ini sudah diciptakan atau ada satu badan ad hoc yang akan membantu mereka merumuskan
rencana-rencana regulasi yang akan dibuat di masa mereka menjadi anggota DPR atau MPR. Nah, dan dilakukan satu proses binaan dan pemberdayaan yang baik, kan begitu. Nah, jadi ada ahli-ahli yang berkompetensi di bidang masing-masing itu yang memang sudah disiapkan dan dilibatkan, yang disebut dengan badan ad hoc. Nah, kalau sekarang kan tidak. Anggota DPR ya murni membawa kepentingan dan misi partai atau kelompoknya, dan membawa misi pribadinya balik modal. Nah, jadi ya gimana regulasi yang dibuat itu bersifat positif dan produktif untuk masyarakat yang dikedepankan, ya nggak mungkin lah. Nah, hal-hal semacam ini seharusnya masuk di dalam radarnya Pak Prabowo untuk dilakukan kajian teknisnya. Nah, jadi kita ini kan berharap banget dengan Pak Prabowo ini ya, sebagai latar belakang ABRI ya, punya ketegasan, punya kecerdasan yang kalau kita lihat pada saat orasi, tapi kok ternyata sampai detik ini belum ada kesesuaian, belum ada arah untuk menuju ke situ berkaitan dengan langkah-langkah teknisnya. Jadi saya khawatir pada akhirnya harus menyimpulkan bahwa Pak Prabowo ini punya visi besar, punya pemikiran besar, tetapi nggak punya konsep teknis, nggak punya konsep taktisnya. Karena pikiran dan cita-cita besarnya Pak Prabowo ini bukan muncul dari proses pemahaman personal dan kesadaran personal, tetapi hanya karena melihat kondisi ya, dan mendengar berita ya, bahwa kondisi negara gini dan disuguhkan data. Nah, jadi artinya konsep-konsep itu hanya berdasarkan faktor itu saja. Jadi tidak ada faktor dari manajemen kolbunya, sehingga tidak ada pemahaman untuk kerangka teknisnya. Nah, atau memang itu ada dalam kerangka teknisnya Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo ini lagi bingung, tersandra pada berbagai sisi kepentingan, kan begitu. Nah, ini yang kita jadi masih tanda tanya. Ya, kita melihat pada saat pidatonya Pak Prabowo ya, begitu menang, dan pada saat kampanye, terus pada saat pelantikan, pada saat retri di Magelang, di Hambalang, ini kan pidato yang memang menggugah nurani kita, menggugah psikologis kita untuk menanamkan satu harapan yang besar dan meyakini harapan itu bisa diwujudkan. Akan tetapi semakin kesini kan Pak Prabowo ini udah mulai kehilangan bahan tampaknya, seperti pidato atau sambutan di ulang tahun Golkar ya. Ini akhirnya cuman banyak merosting si Bahlil ya. Terus akhirnya orang jadi tahu bahwa Bahlil itu Bahlul juga kan. Terus akhirnya tiba-tiba menyampaikan sesuatu yang kontraproduktif terkait dengan pilkada. Seharusnya itu nggak perlu presiden yang menyampaikan. Presidennya punya menteri dalam negeri, punya Menko Polhukam kan, punya instrumen di parlemen ya, punya anggota DPR kan. Ya seharusnya ya orang-orang itu yang bicara, artinya bagaimana konsep pilkada yang ideal ke depan ini kan harus digali. Bukan terus presiden spontan mengeluarkan ide dan akhirnya kan terkesan ini idenya akan kehilangan bahan aja, sehingga jadi mengusulkan seperti itu. Bingung mau pidato apa kan. Nah, dan itu juga terjadi di Mesir kan, di Al-Azhar. Setelah berbicara tentang true story-nya Gus Dur ya, ini kan didominasi itu kan, berbicara tentang storiesnya Gus Dur. Baru habis itu tahu-tahu bicara memaafkan koruptor. Lah ini negara kita, negara hukum. Negara kita ini punya aturan dan tata kelola kenegaraan
yang terbagi dalam berbagai sisi dan berbagai bidang, dan punya topoksi masing-masing yang punya tugas untuk menjalankan kan. Lah ini nggak boleh dilanggar, nggak boleh kita sembarang mengurus negara seperti kita ngurus partai politik kita yang bergaya kultural. Kapan mau kita ganti ketua DPD, kapan mau kita ganti pengurus DPP, karena toh biaya saya yang bikin, nama yang dijual juga nama saya, ya sih nggak bisa juga kan. Ini negara yang sudah disepakati dari satu konsensus besarnya warga negara dan pendiri negara. Ini harus kita ikuti berbagai instrumen regulasi yang sudah tertata dan sudah terbangun sebagai kontrol dari tata kelola negara. Nah, jadi ya kalau memperbaiki hukum untuk menambah pendapatan yang masuk ke negara, yang masuk ke APBN, bukan dengan begitu caranya. Kita petakan bagaimana tambang batu bara bisa meningkatkan hasil pendapatan negara. Oh, apakah undang-undangnya perlu dirubah, sistem bagi hasil atau royaltinya bagaimana? Kenapa? Karena negara kita ini ada undang-undang, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan jelas, bumi dan air itu dan segala yang terkandung di dalamnya ini kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, kan itu bisa digali. Kenapa? Banyak tambang-tambang yang dikelola itu kan HGU ya. Jadi seharusnya kan ya bisa juga royaltinya ditingkatkan. Oh, berapa sih potensi ekspor batu bara, berapa potensi ekspor tambang ini. Ini kalau misalnya kita naikkan royaltinya atau pajaknya, nah ini kan akan meningkatkan pendapatan negara, pendapatan APBN kan begitu. Nah, terus selama ini yang sudah berjalan, tapi kenapa nilainya sekian tapi seharusnya pajaknya sekian, masuknya nggak nyampe, bocornya di mana? Kan itu yang dicari solusinya. Jadi pendapatan negara itu banyak instrumen yang bisa mendukung terciptanya peningkatan pendapatan negara tersebut. Lah BUMN misalnya, kita kan punya sawit, kita punya jati, kita punya karet ya. Kita punya Bank Mandiri, BRI. Ini kan semua di bawahnya si Erick Thohir kan. Nah, likuiditas BUMN ini lebih 6.000 triliun, lebih besar daripada APBN kan setiap tahunnya. Jadi Erick Thohir itu ngelola dana lebih besar dari yang dikelola oleh presiden kan. Nah, ini bagaimana potensi sumbangan keuntungan dari BUMN ini udah sesuai belum? Ini presiden kan harus ngerti. Ini Bank Mandiri berapa nih, ditanya nih neracanya bagaimana nih? Keuntungan per tahunnya bagaimana? Masuknya bagaimana? Ini ditingkatkan lagi bagaimana caranya? Ini kan BRI bagaimana? BNI bagaimana? Kan harus seperti itu. Harus ngerti. Ini di negara yang sedang bobrok seperti ini ya, presiden ini ya memang harus bisa semuanya. Kalau nggak bisa semuanya nggak usah jadi presiden kan begitu. Ya memang bukan dilaksanakan oleh presiden semuanya, ada pembantu yang akan menjalankan. Nah, jadi ini yang kita harapkan pada Pak Prabowo. Ini kok belum semua. Nah, terus bagaimana ini? Kita mengharapkan bagaimana lagi? Apakah kita terus harus menurunkan grid ekspektasi kita? Ya sudahlah, biarin aja lah. Memang kondisinya seperti itu. Pak Prabowo hanya bisanya ngomong-ngomong aja, yang bisanya pidato. Ya nggak begitu juga. Nggak usah jadi presiden, jadi motivator aja, jadi jurkam aja kan begitu. Ya kan presiden ya harus punya kerangka teknis, presiden harus punya arah teknis dari satu konsep besar yang ada di dalam benak dia, dalam pemikiran dia ini, sehingga menteri-menteri atau pembantunya mampu mengimplementasikan, mampu mengaktualisasikan dalam kerangka kerja teknis mereka. Lah sehingga di situ fair. Kalau menterinya berhasil ya punya nama presiden ya fair. Nah, memang gue kok yang punya pemikiran, lo kan hanya menjalankan perintah gue, lo kan bawahan gue, lo pembantu gue, kan begitu. Lo nggak terima ya lo nyalon jadi presiden. Nah kan gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau Prabowo atau presiden nggak punya konsep teknis, kayak Mas Gibran misalnya sekedar ngapal pidato, ngapal isi pidato, terus lalu kita puji ya,
Ya kapan Mas Gibran mau belajar juga kan? Nggak bisa juga kita mengatakan bahwa kita ini punya anak muda calon pemimpin masa depan bla bla bla, tapi nggak ada proses pembelajaran dan proses pemahaman yang dilakukan oleh Mas Gibran kan. Ya saya belum melihat itu juga, sehingga contoh kayak berpidato di depan Fatayat ini masih menyebut para ini kan. Nah, ini kan akhirnya menjadi gorengan netizen kan. Nah, jadi banyak hal sebenarnya. Tapi oke lah, kita menyadari bahwa Mas Gibran tadinya kita harapkan bagaimana potensi suara yang bisa dibawa untuk bisa memenangkan Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Prabowo dengan hasil pemilu 2019 yaitu 44%, begitu Anies mencalonkan diri ya otomatis tergerus kan. Sementara Anies didukung oleh PKS dan Nasdem. Pada saat itu PKS dan Nasdem memang PKS khususnya yang mendukung kan waktu itu memang perolehan suara sekitar 11, sekian persen. Nah sehingga begitu PKS ikut Nasdem mencalonkan Anies, wajar setiap survei elektabilitas Prabowo nggak lebih dari 33, 34 kan. Tapi begitu bergabung Gibran sebagai wakil, memang elektabilitas kan langsung meningkat. Nah ini bukti bahwa memang sumbangan atau efek dari bergabungnya Mas Gibran sebagai wapres ini ada sumbangan elektoral yang signifikan. Nah sehingga kita oke lah, kita nomor duakan dulu kemampuannya personalnya Mas Gibran. Toh wapres itu ban serep kan, kita berpikir sederhana begitu. Yang penting calon kita, jago kita menang dulu nih Pak Prabowo, karena itu harapan kita dengan beliau. Nah akan tetapi jangan sampai paradok Indonesia itu menjadi paradok Prabowo kan, kalau tidak ada juga perubahan, tidak ada juga implementasi dan hasil karya nyata yang bisa disuguhkan dan terkonsolidasi dengan baik sebagaimana dengan ekspektasi kita terhadap visi besar dan cita-cita besarnya Prabowo dan kebesaran dari ketokohan beliau kan. Nah ini jangan sampai. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian semuanya, ini harapan kita. Mudah-mudahan lah kita berdoa semuanya. Kita tidak berharap pemikiran kita ini akan didengarkan, karena kita ini bukan siapa-siapa. Tetapi ini sebenarnya keluhan dan kata hati kita semuanya, dan saya yakin Bapak Ibu juga ya berharap banyak ya, khususnya yang memilih Pak Prabowo ya. Nah, tapi mari kita berdoa semoga manajemen langit yang bekerja, semoga manajemen langit itu nanti yang mampu mengetuk dan memberikan arahan teknis atau mendatangkan seseorang kepada Pak Prabowo untuk memberikan arahan teknis yang seharusnya kan, seperti itu. Oke? Terima kasih.